Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tipe data lanjutan, di mana tipe data lanjutan yang kita sudah bahas, jenisnya salah satunya adalah tipe data terstruktur. Di dalam tipe data terstruktur sendiri ada beberapa kategori yang perlu kita pelajari dan kita simak secara bersama. Yang pertama ada tipe data array atau larik dalam bahasa Indonesianya, yang kedua ada tipe data record, dan yang ketiga ada tipe data set, dan yang keempat ada tipe data file. Tipe data larik atau array dalam bahasa Inggrisnya sendiri merupakan tipe data di mana setiap anggotanya itu memiliki nilai urutan dan tipe data yang sama. Jadi misalkan kalau kita bisa buat sebuah array, maka array tadi hanya bisa menampung, kalau misalnya kita mendefinisikan array dari bilangan bulat, maka nilainya hanya bilangan bulat saja. Begitu juga misalnya array dari sebuah karakter, maka yang bisa ditampung adalah karakter saja. Jadi array merupakan salah satu jenis tipe data terstruktur yang memiliki urutan atau memandang urutan dengan tipe data yang ditampung dalam anggota-anggotanya adalah tipe data yang sama. Yang kedua adalah tipe data record. Tipe data record sendiri merupakan tipe data terstruktur yang mengelompokkan komponen-komponen di dalamnya dengan tipe data yang bisa berbeda. Kalau tipe data array atau larik dalam bahasa Indonesianya bisa menampung tipe data yang sama saja, tapi record itu bisa hingga tipe data yang berbeda. Jadi record sendiri bisa disebut dengan pengelompokan komponen karena tipe data yang dimuat di dalam record itu bisa lebih dari satu jenis atau tipe data. Selanjutnya tipe data yang ketiga adalah tipe data set atau dalam bahasa Indonesia adalah himpunan, di mana tipe data ini merupakan himpunan dari item-item yang berbeda dengan tipe data yang sama, tanpa duplikasi dan tidak memandang urutan. Jadi sama halnya dengan larik, menggunakan tipe data yang sama, tetapi yang memiliki perbedaan adalah di set itu anggota-anggotanya tidak memperhatikan urutan. Kalau array atau larik memperhatikan urutan atau indeks dari penyimpanan keanggotaannya. Sedangkan tipe data yang terakhir adalah tipe data file, merupakan tipe data yang memiliki komponen penyusun sama halnya seperti sebuah dokumen yang memiliki header dan juga konten. Sehingga dalam proses pengolahannya sama persis dengan kita membuat sebuah dokumen file. Keempat tipe data ini akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan kita. Dan kita mulai dengan tipe data record. Tipe data record sendiri merupakan tipe data yang berbeda dengan tipe data larik, masuk dalam kategori tipe data terstruktur, tetapi memiliki kumpulan data yang bisa berbeda jenisnya. Jika larik menyimpan data yang memiliki tipe data yang sama, record dapat menyimpan tipe data yang berbeda untuk seluruh data-data atau anggota di dalamnya. Sebagai contoh, untuk kita bahas sebentar, misalnya kita memiliki sebuah motor. Di dalam motor tersebut ada komponen-komponen yang berguna untuk mengidentifikasi objek tersebut. Misalnya mereknya apa, warnanya apa, harganya berapa. Nah, komponen-komponen itu bisa kita definisikan dalam tipe data yang mampu mengakumulasi semuanya, yang mampu memuat semuanya, yaitu tipe data record. Sintaks untuk menulis tipe data ini, kita gunakan kata kunci type, lalu diikuti dengan nama record. Kemudian ada kata kunci record di sini ya. Ada kata kunci record di mana di bagian bawahnya kita bisa langsung tulis nama recordnya, nama komponennya, misalnya data 1, titik 2, tipe data 1, dan seterusnya sampai ke data ke N. Jadi komponennya bisa sesuai jumlahnya dengan kondisi yang kita mau. Kemudian untuk menggunakan record di dalam program utama kita bisa langsung memberikan nilai atau inisialisasi nilai dengan cara nama record titik komponen record, lalu titik 2 sama dengan nilai record yang ingin kita masukkan. Sintaks ini bisa kita gunakan baik untuk proses input maupun juga output. Sebagai contoh misalnya kita ambil kasus objek motor, kita ingin memberikan inisialisasi nilai untuk mereknya, maka kita bisa gunakan sintaks motor titik merek titik 2 sama dengan Honda CBR misalnya, dalam tanda kutip karena menggunakan tipe data string. Kalau misalnya kita menggunakan program input, maka kita cukup tulis readline, lalu dalam kurung motor titik warna. Sehingga apapun yang nanti diketikkan oleh kita sebagai pengguna,
nilainya akan ditampung di dalam record motor pada komponen warna. Lalu untuk menampilkan outputnya, kita tinggal saja memanggil nama recordnya dengan cara motor titik nama komponennya, yaitu merek ataupun warna. Nah, untuk membuat kita lebih menguasai lagi tentang record ini, maka kita akan melakukan latihan berikut. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah tipe data record untuk menampilkan komponen-komponen dari sebuah buku, di mana ada 4 komponen yang ingin kita tampilkan ataupun kita masukkan nilainya, yaitu penulis, halaman, tahun, dan judul dari buku. Keempat komponen ini bisa kita berikan nilainya, baik melalui program input, ataupun juga melalui inisialisasi nilai ke dalamnya pada saat kita membuat program. Dalam contoh kali ini, saya langsung membuat inisialisasi nilai ke dalam setiap komponen dari record buku. Nah, kita akan membuat program yang sama di dalam Pascal, tapi kita akan menggunakan program input. Kita langsung bisa buka Pascal kita, dan kita bisa mulai pemrograman. Oke, seperti biasa, di bagian depan kita langsung mulai dengan mengetikkan penggunaan unit CRT sebagai unit awal yang biasa kita gunakan. Kita pakai user CRT, lalu titik koma. Kemudian kita bisa langsung mendefinisikan tipe data record tadi. Jangan lupa untuk kata kunci awalnya adalah type. Kemudian kita bisa langsung menggunakan nama recordnya, yaitu buku. Kemudian setelah itu sintaks yang berikut adalah menggunakan operator sama dengan. Lalu kata kuncinya adalah record. Di bawah record, ini kita bisa menuliskan setiap komponen-komponen record tadi. Misalnya penulis. Tentu saja penulis tipe datanya adalah string. Lalu ada halaman. Tipe datanya integer, karena jumlah halaman itu adalah bilangan bulat. Lalu tahun, juga sama, integer. Tahun terbitnya ya. Dan judul buku. Ini adalah string. Jika sudah, kita akhiri dengan n titik koma. Seperti sintaks yang sudah kita pelajari pada slide sebelumnya. Setelah sudah melakukan deklarasi ya, mendefinisikan tipe data buku, maka sekarang saatnya kita akan mendeklarasikan tipe data tadi menjadi sebuah variabel. Kita bisa langsung gini ya. Kata kunci var, lalu kita buat misalnya buku 1. Diambil dari tipe datanya buku ya. Lalu kita bisa buat begin dan n titik untuk memulai program utama kita. Kita bersihkan layar dulu dengan perintah clrs-char. Sekarang kita akan mengisi rincian buku. Kita langsung bisa membuat program inputnya ya, dengan cara kita tampilkan dulu misalnya penulis buku 1 ya. Kemudian kita tampung dalam variabel readline, yaitu buku 1 dot penulis. Artinya apapun yang akan kita ketik itu akan ditampung di dalam record buku 1 pada komponen penulis. Kemudian selanjutnya adalah halamannya, jumlah halaman. Di sini apapun yang kita tulis akan ditampung dalam record buku 1 halaman. Setelah itu kita juga tampilkan tahun penerbit ya, tahun terbit buku. Oke, sama halnya dengan komponen yang lain, kita panggil dulu nama recordnya itu buku 1, kemudian tahunnya. Kemudian judul bukunya. Kita tampung dalam record buku. Lalu judul. Jika sudah, kita bisa langsung tampilkan seluruh rincian buku tadi ya. Dengan cara kita panggil saja perintah writeLine. Judul buku misalnya, judul, kita langsung tulis buku 1 dan judul yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian penulisnya siapa,
buku 1 dan penulis. Kemudian yang berikut adalah tahun terbitnya. Kita tinggal panggil record buku 1 tahun. Dan terakhir adalah jumlah halamannya. Oke, biar lebih rapi. Buku 1 halaman ya. Setelah itu kita bisa tahan layarnya dengan read line dan kita coba kompilasi dengan tekan F9. Oke, di sini ditulis compile successful, artinya tidak ditemukan kesalahan ataupun error yang kita ketik pada saat membuat program. Jika sudah, kita tinggal jalankan dengan cara menekan Ctrl F9. Di sini langsung muncul ya, penulis buku 1 siapa. Misalnya nih ya, Abdul Qadir. Jumlah halaman misalnya 150 halaman. Tahun terbit misalnya 2008. Judul bukunya Algoritma dan Pemrograman. Menggunakan Pascal ya, menggunakan Turbo Pascal. Sebagai contoh saja. Nah, pada saat kita enter, hasilnya adalah judulnya Algoritma dan Pemrograman menggunakan Turbo Pascal, penulisnya Abdul Qadir, tahun terbitnya 2008 dan jumlah halaman 150. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kita menggunakan record sebagai salah satu tipe data yang bisa menampung beberapa komponen dengan tipe data yang berbeda, sehingga untuk kasus-kasus tertentu kita bisa menyelesaikannya menggunakan tipe data ini. Kita bisa kembali ke slide kita. Nah, agar kita bisa dapat menguasai tipe data record ini, maka kita bisa selesaikan latihan berikut. Latihan ini adalah untuk membuat program, di mana programnya peserta diharapkan bisa membuat sebuah program menggunakan tipe data terstruktur yang dapat menyimpan biodata mahasiswa yang terdiri atas beberapa komponen, antara lain nama, tempat lahir, tanggal lahir, usia, anak, jumlah saudara, dan hobi. Kalian bisa gunakan tipe data yang sesuai dengan field-field yang ada. Hanya semuanya dibuat menjadi satu record, yaitu mahasiswa, dengan komponen-komponen sesuai dengan soal. Silakan mengerjakan, dan sampai ketemu di video pembahasan latihan tipe data record.